Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Ibu dosen kami, Ibu Sinta. Kemudian seterusnya teman-teman kami dari kelas 3 PSAC. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan tentang pembahasan mengenal karya sastra Arab dari masa ke masa. Sastra adalah bagian dari entitas budaya yang praktiknya tercermin dalam karya-karya sastra. Sastra Arab sebagai entitas budaya sudah tentu mencerminkan pikiran dan perasaan bangsa Arab dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Puisi adalah di antara bentuk dominan karya bangsa Arab dan secara spesifik membedakan dengan bangsa lain. Dalam struktur maupun fungsi, sastra yang secara langsung bersentuhan dengannya seperti sastra Persia, Turki, Indostanik, dan sastra Gregorian, sastra Ibrani abad pertengahan, bahkan sastra Barat sekalipun. Sastra Arab meninggalkan jejaknya sampai menjelang permulaan era puisi-puisi tradisi Romawi. Yang pada masa yang pertama yaitu masa jahiliyah. Masa jahiliyah ini batasan waktunya adalah 150 tahun sebelum kedatangan Islam. Selama ini banyak orang yang memahami bahwa zaman jahiliyah itu meliputi seluruh waktu dan masa sebelum Islam atau yang disebut dengan masa pra-Islam. Tetapi bagi para pengkaji sastra Arab, masa jahiliyah ini dapat dilacak hingga 150 tahun sebelum kenabian. Kondisi geografis dan etnis menjadi faktor yang cukup dominan bagi perkembangan sastra pada masa awal sejarah sastra Arab, yaitu pada masa jahiliyah. Di antara faktor yang lainnya adalah seperti kondisi iklim, ciri khas etnik yang menyukai sastra, perperangan, kemajuan, dan agama. Di samping itu, adanya pasar sastra di Ukas dan Ayamul Arabi juga menjadi faktor yang dominan di bangsa Arab. Pada zaman Arab pra-Islam, puisi Arab menjadi fondasi utama dan dipandang sebagai sandaran dalam kaidah berpuisi. Genre yang ditulis yaitu seperti puji-pujian, satir, elegi, deskripsi, puisi cinta atau ghazal. Puisi religius atau puisi asketik adalah satu pengecualian, walaupun sebenarnya terdapat banyak puisi yang berbicara tentang moralitas seperti yang ditulis oleh Ka'ab bin Zuhair pada masa pra dan awal kelahiran Islam. Pada zaman jahiliyah, para penyair itu juga mempunyai tingkatan dari segi masa hidup para penyair tersebut. Yang pertama yaitu penyair yang dinamai dengan al-badiyah, yang terbagi juga kepada dua kelompok. Kelompok pertama itu penyair salik, yang kedua adalah penyair ghairu salik. Kemudian tergolong tingkatan penyair juga. Yang kedua adalah puisi al-amir atau puisi para raja. Yang ketiga adalah puisi bilad wat takassub, dan yang keempat penyair hikmah, dan yang terakhir adalah penyair al-mazahib. Ciri umum sastra jahiliyah, yang pertama itu adalah jujur, yang kedua adalah ringkas, yang ketiga adalah sederhana, yang keempat adalah romantis, dan yang kelima sastra jahiliyah ini lebih menonjolkan sifat kejantanan dan keperwiraan. Pun yang dihapuskan oleh Islam seperti puisi yang berupa mantra yang digunakan oleh dukun atau black magic, dan corak baru yang diciptakan oleh Islam ialah timbulnya macam-macam cabang-cabang tata peraturan dan undang-undang baik dalam syariat Islam maupun di bidang bahasa sendiri, seperti timbulnya ilmu balaghah, ilmu nahwu, ilmu arud, dan lain-lain. Sedangkan corak lama yang dikembangkan dalam Islam adalah bidang puisi dan khutbah, karena kedua macam corak ini sangat besar jasanya dalam membantu perluasan penyiaran dakwah Islam kepada seluruh bangsa Arab, karena bangsa Arab sangat gemar terhadap kedua bidang ini. Tujuan puisi masa sadrul Islam yang pertama adalah menyebarkan akidah agama serta penetapan hukum-hukumnya. Yang kedua adalah dorongan untuk perang dan untuk mendapatkan persaksian di sisi Allah karena menegakkan kalimatullah.
Yang ketiga adalah al-hijab, yaitu mula-mula untuk membela agama Islam, menyerang orang-orang musyrik di mana caci maki tersebut tidak melanggar batas keperwiraan dan telah mendapat izin dari Nabi. Yang keempat adalah penggambaran peperangan dan penguasaan terhadap kota-kota serta bagaimana cara pengepungannya dan sebagainya. Tujuan yang kelima adalah pujian, dan tujuan yang terakhir adalah tujuan yang keenam, penggunaan kata pengantar cinta atau an-nasib dan cumbu rayu yang halus. Ciri puisi pada masa Sadrul Islam. Yang pertama itu memiliki tujuan yang terarah, yaitu untuk dakwah, perang, berbangga dengan kemenangan, dan meninggalkan tujuan yang melanggar syariat Islam. Yang ciri yang kedua adalah memiliki imajinasi dengan penyusunan pemikiran dan yang terstruktur. Dan ciri yang terakhir atau ciri yang ketiga adalah lafaz dan gaya bahasa yang terpengaruh dari bahasa Al-Quran. Itu yang merupakan ciri-ciri dari puisi Sadrul Islam. Siapa saja sih penyair masa Sadrul Islam? Tercatat penyair masa Sadrul Islam itu seperti Ka'ab bin Malik, Hasan bin Sabit, dan Abdullah bin Rawah, dan juga Al-Hutai'ah atau nama aslinya adalah Jamal bin Malikah. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada pembahasan pada pertemuan kali ini. Jika ada teman-teman memiliki pertanyaan, kritikan atau saran, silakan ajukan dalam chat grup WhatsApp. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Onda mebo